Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali hadir ya. Kembali hadir dalam majelis tafsir tematik ya, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas di surat Al-An'am ayat 125 yang terkait tentang pengaruh dosa terhadap sempitnya kehidupan dan juga sempitnya hati seseorang ya. Jadi dosa-dosa yang dilakukan ataupun maksiat itu memiliki pengaruh ya dalam hati kita. Ibarat cermin ya. Ibarat cermin itu kalau banyak debu ya, alias kotor, itu cermin tidak bisa dipakai ya. Bayangannya itu jadi buram, tidak bisa untuk membaca ya. Demikian juga hati kita kalau kotor ya. Kalau hati itu kotor juga sama, buram ya, tidak bisa melihat kebenaran karena tertutup tadi ya dengan debu-debu dosa tadi. Sehingga dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yurid ayyudillah, waman dan siapa saja yurid yang dikehendaki oleh Allah, an yudillahu, dikehendaki apa? Dikehendaki untuk sesat ya. Jadi ketika hati manusia itu dikehendaki kesesatan ya di dalam dirinya, yaj'al sadrahu dayyiqa, yaj'al maka dijadikan sadrahu, dadanya itu dayyiqan, menjadi sempit ya. Jadi dayyiqan harajan ya. Jadi dadanya itu jadi sempit ya, hatinya menjadi sempit, sumpek ya. Ka'annama yas'adu fis sama' ya, seakan-akan seperti perumpamaan apa? Orang yang naik ke langit ya. Jadi seakan-akan orang itu disuruh terbang ke langit, kan di sana nggak ada oksigen ya. Seperti itulah perumpamaan orang-orang yang hatinya itu disempitkan oleh Allah, laksana orang yang kekurangan oksigen ya.
Bapak lihat itu ya, kalau orang di rumah sakit kena sesak nafas itu, terus tidak ada oksigen, itu rasanya gimana itu? Sesak ya dadanya ya. Nah seperti itulah sesak ya, sesak dadanya orang-orang yang hatinya tadi dipenuhi dengan dosa ya. Jadi sesak, bukan sekedar sesak nafas, tapi sesak hati gitu ya. Jadi sesak hati itu lebih parah daripada sesak nafas ya. Jadi kalau sesak nafas itu masih bisa ditolong dengan apa? Oksigen ya. Tapi kalau sesak hatinya itu sesak kehidupannya ya. Makanya hati yang sesak tadi diakibatkan karena dosa ataupun maksiat, disebabkan karena penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, dendam ya, itu kan membuat hati menjadi apa? Sesak ya. Sehingga sesak juga hidupnya itu ya. Makanya orang yang dengki atau orang yang dendam itu kan walaupun memiliki segalanya, memiliki segala fasilitas kehidupan, tapi dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena dadanya tadi apa? Sesak ya, dipenuhi dengan sifat apa? Iri, dengki, dendam ya, sombong, angkuh ya, mengikuti keinginan hawa nafsu ya. Jadi hidupnya menjadi apa? Sesak ya, hidupnya menjadi sesak. Nah ini disebabkan karena tadi hatinya ditutup oleh maksiat atau ditutup oleh dosa ya. Ditutup oleh apa tadi? Dosa ya. Nah kemudian di ayat yang lain ya, di ayat yang lain itu disebutkan kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 59 juga dijelaskan demikian itulah kalau Allah menutup hati-hati ya, menutup hati orang-orang yang mereka tidak berilmu ya. Nah di ayat ini dijelaskan pula jamaah sekalian penyebab utama hati seseorang itu ditutup oleh Allah, ditutup dari pintu-pintu hidayah. Salah satu penyebabnya adalah alladzina la ya'lamun, yaitu orang-orang yang mereka tidak berilmu ya. Jadi kebodohan itu menyebabkan hati seseorang itu mati ya, atau tersesat ya. Makanya di dunia ini jamaah sekalian penyebab utama kesesatan itu adalah kebodohan ya. Nah, kenapa bodoh? Ya karena dia tidak mau belajar ya. Orang terjatuh ke dalam kesyirikan itu mayoritas di dunia ini disebabkan karena apa? Kebodohan ya. Orang nyembah batu ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tapi disembah. Yang lucu itu kadang batu bikinan sendiri, dipahat sendiri, disembah sendiri gitu. Itu kan kebodohan, tidak memiliki ilmu ya. Demikian juga orang jatuh ke dalam kekufuran ya. Itu mayoritas disebabkan karena apa? Kebodohan. Makanya kebodohan ini menyebabkan hati seseorang itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW pertama kali diutus, ayat yang turun justru bicara tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Baca Muhammad. Kita disuruh membaca, disuruh belajar. Ya. Karena belajar itu adalah cahaya ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah, belajar ini kan sarana untuk bertakwa. Ya.
orang untuk mendapati satu kebenaran itu harus berdasarkan ilmu. Nah, dengan ilmu itu Allah membimbing kalian, wa yu'allimukumullah ya. Jadi dengan ilmu itu Allah membimbing kehidupan kita. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebodohan ini salah satu penyebab utama hati seseorang mati ya, atau hati seseorang itu ditutup ya dari jalan apa? Kebenaran. Sehingga obatnya ya, terapi dari penyakit itu adalah belajar ya. Terus belajar. Belajar kebenaran, jangan belajar kebodohan ya. Karena sekarang ini terkadang ada orang belajar tapi belajar kebodohan ya. Dan orang senang gitu. Sekarang ini kan MUI sedang memperingatkan ya, ada orang yang ditokohkan ya, ceramah ngaku-ngaku bisa berkomunikasi dengan semut ya, bisa komunikasi dengan belatung ya, bisa komunikasi dengan siapa, kuburan ya. Itu pembodohan jamaah ya, itu pembodohan ya. Mana ada orang bisa komunikasi dengan apa, semut, ngaku-ngaku pakai bahasa Suryani, padahal bahasa Suryani tidak seperti itu. Orang dibodohin ya. Sehingga MUI turun tangan ya, meluruskan ya ceramah-ceramah yang lagi viral itu di media sosial ya, Mama Gufron ya, ya itu orang bodoh itu ya. Jadi orang yang tidak ngerti baca kitab, tidak bisa fasih baca Quran, tapi sok jadi tokoh besar gitu ya, ngaku-ngaku masyarakat dibodohin, seakan-akan bisa interaksi dengan alam gaib kan gitu kan, padahal itu adalah pembohongan, bohong itu ya. Jadi orang disesatkan begitu banyak sekali dan banyak sekali pengikutnya ya. Jadi kebodohan ini menyebabkan banyak sekali apa, kesesatan ya. Ngaku nabi ya. Dulu sama di Bogor ini, di Gunung Bunder itu juga dulu ada namanya Musadek itu ya, ngaku-ngaku nabi ya. Sama kayak Gufron itu ngaku-ngaku bisa interaksi dengan malaikat ya, bisa menjaga neraka. Itu kebohongan besar, sama kayak Musadek itu ya. Jadi masyarakat itu dibodohi dengan banyaknya kebodohan ya, sehingga tersesat ya. Nah, kebodohan ini penyebab utama kesesatan ya. Sehingga kalau orang sesat itu tidak akan pernah mendapati apa? Hidayah ya. Ini yang pertama jamaah sekalian. Nah, kemudian perumpamaan yang berikutnya ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan au kadzulumatin fi bahri lujiyyi yaghshahu mawjum min fawqihi sahab. Jadi orang yang tadi hatinya tertutup ya, orang yang hatinya tertutup itu diumpamakan ya, orang yang berada di dalam kegelapan ya. Jadi kalau hati manusia itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan dia berada di dalam apa? Kegelapan. Nah, kegelapan di atas kegelapan gitu. Seperti orang di dalam lautan. Lautan itu kan gelap ya. Lautan bagian bawah itu kan gelap. Sudah gelap kemudian ditumbuk kegelapan oleh ombak, di atasnya ombak ya. Di atasnya mendung ya. Kabut ya. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd ya. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha ya. Jadi kegelapan, di atasnya ditumbuk lagi kegelapan, sampai kalau dia melihat tangannya sendiri tidak bisa melihat karena dia berada di dalam apa? Kegelapan. Artinya melihat dirinya itu sudah enggak bisa gitu. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Wa man, dan siapa saja lam yaj'al ya, yang tidak dijadikan ya, yang Allah tidak menjadikan, lam yaj'alillahu, yang Allah tidak menjadikan lahu baginya nuran, cahaya, fama lahu min nur, maka baginya tidak ada cahaya.
Jadi kalau orang itu tidak diberi cahaya oleh Allah di dalam hatinya, ya tidak akan pernah mungkin mendapati apa? Cahaya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk meminta cahaya di dalam hati kita ya. Karena cahaya hati itu tidak diperjualbelikan ya. Itu karunia, murni. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi makanya kalau kita sujud ya, lagi sholat itu selain baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ya, bacalah doa cahaya ya, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Itu sering dibaca Nabi. Jadi ketika Nabi SAW selain membaca doa-doa sujud juga membaca doa ini, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia itu bolak-balik ya, mudah berubah maksudnya, mudah terkontaminasi, terpengaruh ya dari perkara-perkara negatif, itu mudah menyerap itu hati manusia itu. Hati manusia itu lemah ya, mudah sekali teracuni dengan apa yang dia lihat oleh matanya, apa yang didengar oleh telinga ya, apa yang terbesit dalam pikiran itu, hati mudah sekali terpengaruh itu ya. Hati manusia itu mudah bolak-balik ya, tidak acek ya, tidak istiqomah ya, tidak dalam satu keadaan. Jadi berubah-ubah gitu hati manusia itu. Nah, yang bisa mengendalikan supaya tetap di atas keimanan itu siapa? Ya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita doanya tadi itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati di atas apa? Agamamu, di atas kebenaran ya. Di atas kebenaran ya. Di atas kebenaran ya. Jadi hati tidak ada yang tahu gitu ya. Makanya kita meminta tadi supaya hati kita itu tetap diberikan cahaya hidayah ya. Karena manusia itu ya tidak tahu pula akhir dari apa? Kehidupannya ya. Tidak tahu manusia itu akhir kehidupannya ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ada orang ya dikira oleh masyarakat dia ahli surga, sampai jarak antara dirinya dengan surga itu hanya satu jengkal ya. Hanya satu apa? Satu jengkal ya. Dekatnya depannya itu surga gitu. Tapi karena hatinya berputar arah ya, berubah hatinya, akhirnya di akhir hayatnya itu dia murtad ya, atau dia kufur ya, dan dimatikan dalam keadaan kufur itu, yang pada akhirnya masuk apa? Neraka ya. Pada akhirnya masuk neraka ya, akhirnya masuk neraka. Dulu di Arab Saudi, tidak lama sih, tahun 90-an ya, masih beberapa tahun yang lalu ya, ada seorang ulama besar ya, ada seorang ulama besar, seorang syekh ya, Syekh Abdullah Al-Qasimi ya, nulis kitab 1000 halaman lebih tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagus bukunya, dan sampai sekarang bisa di-download di internet, itu buku bagus ya. Sampai kawan-kawannya mengatakan ini mahar masuk surga katanya ya. Buku itu dijadikan panduan di kampus-kampus, di majelis-majelis taklim ya. Tapi orang nggak tahu itu, di akhir hayatnya Abdullah Al-Qasimi ini pindah ke Libanon ya, pindah ke Libanon. Entah apa, akhirnya kawin dengan perempuan di Libanon ya. Sejak kawin itu berubah itu pikirannya, yang ujung-ujungnya itu murtad gitu, ujung-ujungnya murtad. Murtadnya tidak tanggung-tanggung gitu.
Jadi sampai dia tidak percaya sama Tuhan gitu. Makanya dia dinobatkan sebagai salah satu tokoh oleh kalangan akademisi ya. Biasa kalau orang-orang kampus menyebutnya itu tokoh ateis Timur Tengah ya. Di Timur Tengah itu ada tokoh ateis yang dia tidak percaya Tuhan ya. Mati dalam keadaan murtad ya. Orang tidak tahu itu. Ini bukan zaman-zaman dulu, zaman baru kemarin, baru nggak lama ya kasus seperti itu. Dan ini salah satu contoh saja. Banyak di tempat-tempat lain ya, atau di mana saja ya, orang dianggap kelihatannya saleh, kelihatannya baik, tapi ternyata di akhir hayatnya kok berubah gitu. Nah, kenapa? Itu tadi hatinya tadi apa? Berputar arah ya. Hatinya tidak istiqomah. Hatinya tidak apa? Istiqomah. Makanya kunci keimanan itu sebenarnya istiqomah saja jamaah. Istiqomah saja. Inti keimanan itu adalah apa? Istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ya Allah tunjukkan jalan istiqomah, jalan yang lurus. Nah, meminta supaya hati kita istiqomah itu jadi rukunnya salat ya. Kan surat Al-Fatihah itu bagian dari apa? Rukun ya kan, yang kita baca, imam baca, makmum juga baca ya kan. Jadi artinya dalam sholat sunnah maupun sholat fardu kan dibaca itu ya, namanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi minta hati istiqomah itu yang berharga di dalam kehidupan kita. Karena banyak orang enggak istiqomah itu gara-gara banyak itu kasusnya ya. Ada orang berpaling tidak istiqomah artinya gara-gara harta ya, kayak Korun itu gara-gara hartanya ya. Gara-gara harta. Korun itu hafal Taurat ya, artinya muridnya Nabi Musa, bayangkan. Gara-gara tergoda harta berpaling hatinya, murtad ya. Atau gara-gara kekuasaan seperti teman satu kelasnya Korun ya, namanya Bal'am. Jadi ada dua murid Nabi Musa yang disebut dalam Al-Quran yang murtad, muridnya Nabi Musa, bayangkan. Korun gara-gara harta, Bal'am gara-gara apa? Jabatan kekuasaan ya, jabatan kekuasaan. Ada juga gara-gara KPU malah ya, gara-gara wanita ya. Ada juga gara-gara wanita ya. Itu juga orang berpaling hatinya ya. Ada juga gara-gara apa? Banyak ya kalau ditelusuri, orang hatinya apa? Berpaling. Ada gara-gara sombong misalkan ya. Ada gara-gara riya, ada gara-gara nifak, ada gara-gara syubhat. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang menyebabkan hati seseorang itu tidak apa? Istiqomah ya. Tidak istiqomah. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, jadi murni ya, jadi murni hidayah, istiqomah itu memang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita meminta saja gitu. Nah, kita sudah minta itu berarti salah satu indikator ya, salah satu tanda hati seseorang apa? Diberikan petunjuk oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak doa saja, intinya doa gitu ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Diulang-ulang aja Pak ya. Ibu-ibu ulang-ulang saja. Ketika sujud ya, di doa itu kita sambil memahami, menikmati maknanya, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam keislaman. Ya, ditetapkan hidayah itu masuk itu, ya. Sehingga di situ jamaah sekalian kita memahami betul-betul hidayah itu milik Allah, ya. Bukan milik kita ini, bukan milik para ustadz, bukan milik para dai, tidak. Ustadz dai itu hanya sekedar menyampaikan saja.
Yang menggerakkan siapa? Allah ya. Jangankan ustadz dai, manusia biasa, manusia yang luar biasa, para nabi dan rasul pun itu ya sekedar tablik itu, menyampaikan. Hidayah urusan Allah ya. Sampai Nabi Nuh juga istri anaknya murtad ya. Nabi Lut juga sama gitu ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW pamannya juga sama, sampai akhir hayat juga belum masuk apa? Islam. Sebagian kerabat-kerabat Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab kan, dan keluarga masih ya, tidak mendapati apa? Hidayah. Padahal tinggalnya di tanah suci ya kan? Di Mekah. Jadi tidak semua orang di Mekah dapat hidayah jamaah. Tidak semua orang di Mekah dapat hidayah, walaupun tinggal di tanah apa? Suci. Dan belum tentu juga orang yang lingkungannya buruk tidak dapat hidayah. Di dalam Quran itu ada namanya surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ya. Ada keluarga Fir'aun ya. Jadi justru di istana Fir'aun itu ada istri Fir'aun masuk Islam, beriman. Dan ada satu kerabatnya, rojulun mukmin ya, dia tidak disebut namanya, itu juga beriman. Padahal dia lingkungannya adalah lingkungan Fir'aun. Lingkungan apa? Fir'aun. Maka oleh karena itu hidayah itu laksana emas jamaah ya. Emas itu kan berharga ya, walaupun ditaruh di tempat sampah ya tetap ada apa? Harganya gitu. Itu emas jamaah. Tapi kalau itu sampah, ditaruh di etalase, ditaruh di lemari, ya tetap sampah, nggak ada harganya. Itulah kekufuran ya. Kekufuran itu kayak sampah gitu ya. Dosa itu kayak sampah, walaupun dibingkai kayak apapun itu tetap buruk gitu. Tetap apa? Buruk ya. Jadi oleh karena itu mintalah tadi hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan doa yang sangat sederhana. Makanya kalau kita sedang membaca ihdinas siratal mustaqim itu jangan mulutnya saja ya. Jadi memang dalam hati itu, ya Allah berikan aku hidayah, itu minta saja ya. Dan itu dimudahkan ya Mak ya. Jadi kalau orang itu udah pasrah ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah tidak tinggal diam, pasti ditolong itu. Kalau orang itu apa? Betul-betul dia serius minta apa? Hidayah ya. Walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia apa? Ahli maksiat. Kalau dia minta hidayah, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sejarah itu juga ada orang nggak pernah sholat ya. Orang nggak pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah haji. Ya. Dia datang kepada Nabi SAW pada perang Uhud. Dia bersyahadat. Setelah bersyahadat, dia langsung ikut jihad, mati syahid. Padahal dia belum sempat apa? Salat. Maka Nabi mengingatkan, amal yang sedikit tapi membuahkan pahala yang banyak, masuk surga dia. Jadi makanya juga kita tidak boleh melihat dengan sebelah mata atau melihat dengan membuli orang-orang yang sedang diuji jatuh dalam apa? Kemaksiatan. Bukan berarti kita mendukung maksiat loh ya, bukan. Ya. Kita tidak boleh melecehkan atau menghina secara personal itu. Orangnya yang dihina, bukan maksiatnya. Ya, karena kita tidak tahu juga. Barangkali dia mendapati apa? Hidayah gitu. Dan tidak boleh juga kalau orang sedang berada dalam kebaikan kemudian merasa baik.
Nah, ini bahaya juga. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan kebaikan itu, jangan merasa baik itu atau sok baik itu, sok suci, itu nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian sok suci diri kalian itu. Jadi disinilah jamaah sekalian, kita harus memelihara dalam hati kita itu tadi roja dan khauf ya. Roja itu artinya berharap terhadap hidayah Allah, kita berharap. Dan satu sisi kita harus khauf itu, takut ya. Takut jangan-jangan ya. Jangan-jangan kita diuji dalam dosa. Takut jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Tapi satu sisi, mudah-mudahan diterima, kan itu. Kenapa begitu jamaah? Supaya hatinya tidak sombong gitu. Karena kalau orang itu hanya berharap saja tapi tidak ada rasa takut, jadinya sombong. Berharap terus, ya. Tapi nggak ada rasa takut. Ya. Misalkan orang dia diuji dengan kemaksiatan, dia berharap Allah Maha Pengampun, kan? Dia berharap. Tapi karena nggak ada takutnya dia maksiat, akhirnya maksiat terus. Nah, ini bahaya juga. Sama dengan orang yang sedang diuji dengan ketaatan, dia berharap pahala Allah. Tapi tidak ada rasa takut. Akhirnya sombong. Akhirnya apa? Sombong gitu. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam diri kita itu harus seimbang tadi ya, antara berharap kepada Allah dan juga takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah keimanan ya. Itulah apa? Keimanan, sehingga seimbang ya, di dalam hati itu seimbang. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu ya penyebab hati manusia itu menjadi lemah ya, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena terserang ya satu virus hati ya, penyakit hati yang disebut dengan al-wahan, disebut dengan al-wahan, disebut dengan al-wahan. Apa itu wahan? Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam riwayat sahabat Thauban ya, itu menggambarkan umatnya di akhir zaman ya. Jadi Nabi itu diberitahu oleh Allah tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Itu namanya nubuat ya. Nubuat ya, termasuk mukjizat Nabi itu diberikan nubuat. Nubuat itu artinya apa? Walaupun Nabi tidak hadir di tengah-tengah umat di akhir zaman ya, karena Nabi manusia dan juga dibatasi dengan usia, tapi Nabi tahu ya, diberitahu oleh Allah. Jadi Nabi itu menyaksikan jemaah. Jangan diharap Nabi meninggal dunia. Iya, yang meninggal dunia itu fisiknya, tapi ruh ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan nubuat oleh Allah. Jadi menyaksikan ya, dan mengetahui dengan izin Allah keadaan umat di akhir apa? Zaman. Dan itu yang dikhawatirkan Nabi ya. Bagaimana keadaannya itu? Keadaannya itu di akhir zaman itu umat Islam ini mayoritas ya, banyak maksudnya. Tetapi banyaknya itu seperti hidangan gitu ya. Makanan ditaruh di meja, kemudian dikelilingi banyak orang yang lapar gitu. Ya, kira-kira orang lapar kemudian lihat makanan itu gimana? Diperebutkan ya. Nah, sahabat bertanya, apa kita sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Kita minoritas. Min qillati nahnu yauma idzin. Kita apakah saking sedikitnya
kita hari itu? Kata Nabi, tidak ya. Wal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian itu waktu itu, ya kita ini zaman kita sekarang ini ya, akhir zaman. Katsir, banyak, mayoritas itu. Umat Islam ini kan banyak ya. Sekarang ini ada hampir 2 miliar ya umat Islam, 1,7, hampir 2 miliar lah umat Islam di dunia ini. Ya. Apakah di zaman Nabi ada 2 miliar sahabat, jumlah sahabat itu? Enggak ada. Enggak ada. 1 juta pun tidak ada ya. Ini bahkan kita sekarang ini jumlahnya hampir 2 miliar jamaah. Ya. Saking banyaknya umat Islam, pemerintah Arab Saudi tidak sanggup menampung jumlah umat Islam yang ingin naik haji. Orang naik haji itu kan hanya daya tampungnya 3 juta, 4 juta orang jamaah. Ya, itu pun sangat berdesakan, banyak yang mati. Bahkan haji tahun ini tuh haji yang paling ketat di dunia. Ya, paling ketat. Ya. Pemerintah Saudi itu memeriksa sampai ke lubang biawak siapapun yang haji tanpa tasreh ya, tanpa visa resmi ya. Itu pun masih numpuk manusia itu kemarin tuh masih penuh. Ya kan, sampai tendanya itu yang reguler itu ada jamaah dari Bogor protes ya kan. Karena tidak bisa tidur, satu tenda yang kecil diisi melampaui batasnya, tidur di lorong-lorong. Jadi nggak bisa tidur jamaah saking penuhnya gitu. Jadi nggak ada jarak sama sekali. Ya. Itu pun baru 3 juta orang ya. Nah sekarang ada 2 miliar orang nggak mampu itu. Saking banyaknya umat apa? Islam sekarang ini. Tetapi disifati zaman kita sekarang itu oleh Nabi SAW, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail ya, seperti buih itu. Buih saat banjir atau buih di lautan itu ya. Ya. Banyak tetapi ditinjau dari kualitasnya berkurang itu, lemah itu. Seperti buih. Buih kan lemah kan jamaah ya, mudah diombang-ambingkan oleh apa? Ombak air ya. Ya. Nah, kenapa? Harusnya kan mayoritas itu mendominasi ya, menguasai kan gitu kan, harusnya ya. Tapi ini dikuasai gitu. Gak usah jauh-jauh lah, kita ini kadang sedih ya melihat Palestina diacak-acak sama Israel yang notabene Israel itu kecil sekali, negara yang sangat kecil. Ya. Tapi dunia hanya bisa berdoa, hanya bisa demo ya kan, hanya bisa komentar di media sosial gitu. Ya, ngirim bantuan pun terkadang nggak sampai kan, karena diblokade oleh Israel. Ini lemah sekali itu, ya. Lemah sekali umat Islam itu. Ya. Nah, kita sedih juga gitu. Kenapa itu terjadi? Nah ini, kenapa itu terjadi? Ya, karena ini tadi Allah Subhanahu wa taala ya menguji di hati umat Islam itu dengan penyakit wahan. Wala yaqtifanna fi qulubikum al-wahn ya. Jadi hati kalian itu dipenuhi dengan satu penyakit tadi, wahan. Apa itu wahan? Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut ya. Terlalu cinta dunia dan takut apa? Mati. Nah, ini melemahkan iman ini jamaah ya. Jadi kalau terlalu cinta dunia itu otomatis pasangannya itu takut mati ya. Pasti itu ya. Orang takut mati karena cinta apa? Dunia kan begitu. Jadi hatinya itu terlalu diselimuti cinta terhadap dunia. Bukan berarti kita nggak boleh memiliki dunia. Boleh kita memiliki dunia. Ya, orang kita hidup di dunia. Ya.
Ya tidak mungkin juga memisahkan dengan dunia. Hanya saja kita ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak keracunan hubud dunia tadi, tidak rakus, tidak iri, tidak dengki terhadap nikmat orang lain. Ya harus tadi hatinya dihias-hiasi dengan zuhud ya. Dengan apa? Zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu meletakkan dunia hanya sampai di tangan saja, tidak dimasukkan ke dalam hati ya. Ya. Kalau dunia itu dimasukkan dalam hati, itu hatinya jadi sesak tadi. Ya, akhirnya kikir ya. Waktunya zakat dia tidak mau zakat. Itu tandanya karena terlalu cinta dunia. Ya. Ngerasa dia cari duit itu berkeringat ya. Merasa berangkat pagi pulang petang ya, sehingga muncul kecintaannya tadi berlebihan, tumbuhlah sifat kikir. Ini namanya hubud dunia ya, hubud dunia. Terlalu cinta dunia, memilih tidur nyenyak ya daripada bangun untuk sholat subuh berjamaah. Ini hubud dunia jamaah, iya kan? Contoh sederhana itu hubud dunia itu. Memang enak sih, subuh-subuh tidur pakai kasur empuk ya kan, selimutan, AC dingin ya, cuaca hujan, itu enak sekali itu tidur, itu dunia itu. Ada azan, kedengaran atau tidak? Tidak. Kenapa itu tadi? Hubud dunia. Makanya supaya hati kita itu tidak berpenyakit tadi, menjaga jarak antara diri kita dengan apa? Dunia. Dijaga jarak, harus ada jedahnya gitu. Jangan nempel. Kalau nempel itu, kalau mata kita, badan kita, lambung kita nempel kasur jamaah, itu mustahil bisa bangun subuh, mustahil bisa sholat tahajud, itu mustahil itu. Nah, bagaimana caranya? Harus hatinya dijaga jarak dengan dunia. Ya memang ngantuk sih, awalnya ngantuk berat, tapi itu proses itu. Nanti kalau sudah wudhu ya sudah fresh, enak gitu ya. Karena memang setan itu juga pinter ya. Ketika orang tidur itu kata Nabi SAW, tengkuknya sini nih, tengkuk yang biasa nempel bantal itu diikat ya mah, dengan 3 kali atau 3 lapis ikatan. Diikat nih tengkuk itu supaya nempel dengan apa tadi? Bantal, diikat ya. Kasih lem ya, supaya lengket. Tapi bukan lem apa, lem Korea atau apa, tidak ya. Ya tidak kelihatan, cuma ada gitu kata Nabi itu. Makanya kalau orang bangun, orang apa? Bangun tahajud atau bangun subuh itu, dia bangun ingat Allah ya, ingat Allah, entah baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, entah baca doa itu atau baca subhanallah atau baca alhamdulillah, yang penting zikir gitu, yang penting apa? Zikir, atau hanya sebut nama Allah gitu saja, itu lepas satu, lepas itu. Nah kalau sudah lepas, kemudian dia kamar mandi atau ke tempat wudhu, dia wudhu ya, lepas lagi tali yang kedua. Kalau dia sholat 2 rakaat itu lepas tali yang terakhir. Jadi 3-3-nya tali 1, 2, 3 itu 3 lapis itu lepas semua dengan orang sholat apa tadi? 2 rakaat saja. Makanya jamaah kalau berat sholat tahajud 11 rakaat atau 13 rakaat, sholat 2 rakaat aja minimal ya. Itu sudah melepaskan apa? Ikatan-ikatan dunia ya. Ya. Dimulai dari yang sederhana gitu. Bukan berarti orang melepaskan ikatan dunia bajunya compang-camping, keliru, tidak. Nabi enggak compang-camping. Bisa jadi orang yang compang-camping hatinya malah justru tergantung dengan apa? Dunia. Banyak itu kan orang jadi pengemis itu, tampilannya sok compang-camping tapi hatinya
rakus itu. Ya. Dijadikan apa? Profesi malah. Dan bisa jadi juga orang yang bajunya rapi, bersih, ya kan? Hatinya tidak ada ketergantungan dengan apa tadi? Dunia. Makanya jangan dipahami zuhud itu miskin. Bisa jadi orang miskin rakus banyak juga. Bisa jadi dia kaya tetapi tidak tergantung dengan apa tadi? Dunianya gitu. Sehingga dia dermawan gitu. Oh itu harkatanya Allah. Nah, jadi tadi dilatih oleh Nabi SAW tadi supaya menjaga jarak dengan dunia hatinya. Karena kalau hati udah menjaga jarak dengan dunia berarti sehat itu hatinya. Hatinya apa? Sehat. Ya. Hatinya sehat. Kalau orang hatinya nggak sehat jamaah, segala aturan bisa dirubah itu. Segala aturan bisa dirubah. Orang yang hidup di KPK, aturan KPK bisa dirubah. Orang yang hidup di KPU, aturan KPU juga bisa dirubah. Kalau hatinya apa? Sakit tadi dia. Orang yang punya aturan di MA di mana saja lah ya. Aturan itu kan bikinan manusia ya. Dirubah sesuai kemauannya ya. Undang-undang 45 aja bisa dirubah ya kan? Sesuai dengan apa? Ya kepentingannya gitu. Dirubah-rubah. Yang merubah tadi itu apa? Karena hatinya tadi ya, hatinya yang ada keterikatan, ketergantungan dengan apa? Dunia ya. Makanya oleh itu Nabi SAW memerintahkan supaya hati itu tetap sehat, itu jaga jarak ya, jaga apa? Jarak. Dicontohkan paling sederhana itu digambarkan dalam Al-Quran itu tatajaba junubuhum ya. Orang mukmin ya yang dijamin masuk surga oleh Allah itu mereka tatajaba, merenggangkan. Tatajaba itu merenggangkan alias tidak nempel itu. Junubuhum lambung mereka. Anil maldoji dari kasurnya, tempat tidurnya. Jaga jarak. Bukan berarti kita nggak boleh tidur di atas kasur, monggo silakan mau. Kasurnya tipis tebal itu perkara yang mubah itu ya. Yang dilarang itu kalau kebablasan tidurnya ya. Tapi Nabi itu mencontohkan luar biasa ya. Nabi itu orang yang sangat luar biasa. Pernah istri Rasulullah SAW itu berpikir gitu ya. Karena kalau Nabi bangun itu tikar itu nempel di apa? Di punggung, di pipi beliau itu ada bekas tikar. Kalau karpet ada bekasnya nggak jamaah? Nggak ada. Nabi nggak pakai karpet tidurnya, nggak pakai kasur spring bed, nggak ada. Pakai tikar itu nempel. Nah, yang namanya istri kan dia berpikir ya kalau melihat suaminya tidur sampai ada bekas tikar di pipi itu kan ya kasihan ya. Akhirnya tikarnya Nabi itu ditumpuk itu jamaah, dilipat menjadi 3 lipatan atau 4 gitu supaya apa? Empuk gitu ya. Mau tidur Nabi lihat loh, tumben tikarnya itu apa? Dilipat-lipat menjadi empuk itu. Nabi tanya siapa ini yang melipat-lipat tikar ini? Saya ya Rasulullah. Kata Nabi kembalikan semula ya ke asalnya. Yaitu satu apa? Lapis saja. Aku khawatir nggak bisa bangun kata Nabi. Khawatir tidak bisa apa? Bangun. Itu Nabi jamaahnya. Ya. Malah kita berpikirnya supaya tidur nggak bangun-bangun. Kalau Nabi itu berpikir tidur dan apa? Bangun. Nah kita mikirnya apa? Tidur nggak bangun, bangun. Nah itu yang repot itu. Karena hubud dunia itu tadi. Ya. Jadi dimulai dari hal-hal yang paling sederhana tadi ya. Dimulai dari hal-hal yang paling apa? Sederhana ya. Jadi cintanya kita terhadap perkara yang mubah itu dibatasi gitu. Dijaga jarak. Mubah itu apa? Tidur itu mubah. Makan. Bapak makan apa saja boleh, kuliner apa aja boleh. Tapi harus dibatasi gitu. Kadang Allah sudah memberi peringatan, kolesterolnya naik, itu peringatan. Asam urat, darah tinggi, ya, mah, apa lagi jamaah?
Itu sebenarnya peringatan. Kita boleh makan apa saja selama itu halal, itu boleh. Mubah sifatnya, tapi tidak semua yang mubah dimakan, tidak. Dunia itu harus dibatasin gitu. Dunia itu apa? Harus dibatasi. Ya. Terhadap yang mubah, terhadap harta juga sama jamaah ya. Makanya dibatasi oleh Allah minimal dikeluarkan 2,5%. Itu yang wajib. Ya kita jangan yang wajib saja, yang sunnahnya, yang infaknya ya. Makanya dulu para ulama itu ya saking gemarnya mereka infak itu kalau keluar rumah ya. Keluar rumah itu kalau mau ke masjid itu pasti infak gitu. Entah di jalan atau di mana gitu. Sampai suatu ketika di rumah nggak ada apa-apa kecuali bawang gitu ya. Maka dia bawa bawang itu 1 butir dia sedekahin gitu. Saking nggak adanya gitu. Itu para ulama kita itu saking gemarnya dia itu bersedekah ya. Dan begitu seterusnya. Termasuk jabatan, jaga diri jarak dengan apa? Jabatan. Ya, kalau kita diberikan amanah memiliki apa? Jabatan. Karena kalau orang itu nempel dengan jabatan itu lupa diri itu. Apa yang terjadi? Menyalahgunakan apa? Jabatan. Ya kan? Nah, kasus-kasus besar sekarang ini yang bikin gaduh di negara kita itu kan menyalahgunakan apa? Jabatan. Istilah media sosialnya namanya relasi kuasa. Iya kan? Relasi apa? Ada kekuasaan, dia manfaatkan ya, untuk nipu perempuan ataupun nipu bawahannya atau nipu orang lain. Ya itulah hubud dunia ya. Terlalu cinta terhadap apa? Dunia. Bukan berarti orang nggak boleh punya jabatan. Loh, justru jabatan penting. Tujuannya untuk apa? Untuk menegakkan keadilan ya. Tujuannya untuk apa? Menolong orang lain kan. Kalau orang punya jabatan itu kekuasaan itu luar biasa, itu sarana dakwah itu. Kalau selama dia gunakan untuk sarana dakwah, nah itulah dia amanah ya. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, nah itulah yang disebut dengan hubud dunia ya. Hubud dunia. Wa karahiyatul maut, dan benci terhadap apa? Kematian. Jadi kalau hatinya itu dipenuhi dengan hubud dunia tadi, otomatis dia takut mati. Kenapa? Masih panjang ingin menikmati apa? Dunianya. Belum siap mati karena dia belum menyiapkan amal. Makanya orang yang cerdas kata Nabi adalah al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut ya. Jadi orang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan kepentingan hawa nafsunya ya, keinginannya dikendalikan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan bekal untuk kematian itu. Itu cerdas itu. Kita punya harta jamaah itu, kalau kita mati, harta itu bukan milik kita, milik siapa? Ahli waris atau milik orang lain kalau itu utang ya. Nah, orang yang cerdas itu dia mati supaya dia hartanya bisa dijadikan bekal. Ya dia ada sebagian yang diinfakkan karena itu bekal dia mau dibawa mati. Ya kan? Nah, orang yang nggak cerdas itu dia mati sama sekali nggak ada bekal gitu. Nggak ada yang diwakafkan, nggak ada yang disedekahkan, nggak punya aset gitu. Miskin. Nah, bayangkan orang nggak punya bekal itu sengsara jamaah, sengsara. Iya. Sengsara sekali orang nggak punya bekal itu. Kita jadi musafir saja, kehabisan uang itu bingung itu, ya kan? Kehabisan bensin itu bingung itu. Ya, padahal itu bekal-bekal yang kelihatan oleh mata kita. Nah, ini nanti di akhirat ini panjang ini perjalanan nih. Panjang durasinya. Ya, satu hari di mahsyar itu 50.000 tahun, ya. 50.000 tahun, capeknya kayak apa gitu ya. Capek itu jamaah ya. Makanya orang haji itu ya, itu diibaratkan kayak di mahsyar, dilatih. Itu capeknya luar biasa itu haji itu. Orang disuruh di Muzdalifah saja, untuk nginep semalam saja itu. Nginep di Muzdalifah kan cuma 1 malam jemaah. Itu lama sekali rasanya itu. Kenapa lama sekali? Ya iya, orang suruh tidur atapnya langit, nggak ada kasur, tanah berdebu ya. Ya,
tumpuk-tumpukan manusia itu sempit. Mau ke belakang ngantrinya 2 jam ya. Mau kencing saja itu ngantri lama. Rasanya itu sumpek, panas ya, ngantri. Itu padahal satu apa? Satu malam jamaah. Bayangkan kalau itu 50.000 apa? Tahun ya. Ya. Jadi nggak enak itu. Kalau orang di Muzdalifah nggak bekal sendiri tuh nggak ada yang dimakan, nggak ada supermarket di situ, nggak ada yang jualan kopi juga nggak ada gitu. Ya. Kalau kita nggak punya bekal sendiri, nggak bawa air minum sendiri ya betul-betul kehausan gitu. Kalau panitianya nggak nyediakan makanan ya kelaparan juga gitu. Artinya nggak punya bekal gitu. Ya, makanya tadi bekal itu penting untuk dibawa ke akhirat. Ya bekal apa? Ya amal soleh tadi. Banyak-banyaklah menanam amal soleh supaya kita bisa bawa apa? Ke bawah mati, ya, ke bawah mati. Itulah jamaah sekalian ya tadi tentang masalah wahan ya dia, penyakit hati yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjaga jarak dengan dunia dan tidak siap bekal untuk apa? Kematian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Ada pertanyaan jemaah sebelum ditutup? Cukup ya? Udah jam 6 lebih ternyata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.